Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kita ingin ke Mbak Tasya. Mbak Tasya, jadi ketika kita berbicara apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh pengungsi di sana, ketika tadi Anda katakan bahwa makanan walaupun harus berbagi ini juga sudah mulai terdistribusikan dengan baik, air bersih juga sudah mulai masuk. Apa yang sebetulnya paling dibutuhkan saat ini oleh warga yang terdampak korban banjir ini? Oke, kalau dilihat dari kondisi yang ada di lapangan, memang sebenarnya mereka membutuhkan alat-alat berat untuk mengangkat puing-puing dari pohon yang memang tidak bisa diangkat sama kita sebagai manusia, karena itu berat-berat sekali. Apalagi di Langkahan yang tadinya lahannya itu mungkin bekas hijau, itu udah sama sekali tidak ada lahan hijau. Jadi semuanya puing yang memang isinya adalah kayu-kayu yang ada di foto dan video saya juga gitu. Kemudian yang dibutuhkan sebenarnya kayak makanan protein, Mas. Jadi mungkin daging atau sayur sebenarnya itu yang mereka butuhkan. Kalau misalnya instan mungkin mereka sudah banyak gitu. Dan kemudian juga mereka membutuhkan air bersih. Jadi apakah memang memungkinkan untuk mengirimkan air bersih gitu pakai truk. Kemudian mereka juga butuh yang namanya alat sholat, karena di sini alat sholat mereka hilang, jadi mereka biasanya satu untuk berbagi bareng-bareng. Dan yang satu lagi genset, Mas, karena kemarin seperjalanan aku dari Langkahan itu benar-benar kayak kota mati. Aku juga pernah kemarin ini ke Tamiang. Kenapa? Gelap gulita di sana ketika perjalanan gelap gulita. Aku di Langkahan, Langkahan di dalam itu lebih gelap gulita lagi aku rasa, karena aku keluarnya sore. Dan Lok Semawe itu banyak yang mati, dan waktu pada saat aku ke Tamiang juga itu benar-benar nggak ada lampu sama sekali. Bahkan masih banyak mobil yang berserakan di tengah-tengah jalan, mobil-mobil yang dengan kapasitas yang berat gitu. Jadi memang mungkin masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah juga untuk alat-alat berat untuk membantu membersihkan rumahnya yang dari sesuatu yang berat yang tidak bisa dibantu sama tangan kita sendiri. Baik, gitu, Mas. Mbak Tasya, tapi sepanjang Anda menuju ke lokasi, apakah Anda melihat alat-alat berat ini sudah mulai membuka jalur dan seterusnya? Apa sudah ada alat-alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah? Kalau di Langkahan belum, Mas. Tapi mungkin di beberapa kayak waktu pada saat aku ke Tamiang bareng sama adikku Saskia Meika, itu ada beberapa yang makanya akhirnya akses untuk masuknya tuh agak lebih kita bisa masuk. Tapi begitu kita ngelihat ke kiri, walaupun itu dengan gelap, bahkan Tamiang sama sekali tidak ada lampu gitu. Kalau Lok Semawe ada beberapa titik yang ada, tiba-tiba ada tidak ada gitu. Tapi kalau Tamiang dan Langkahan itu benar-benar tidak ada, jadi benar-benar yang gelap gulita. Dan alat berat kalau di Tamiang mungkin ada, tapi nggak banyak. Baik. Tapi kalau di Langkahan sama sekali belum ada. Oke, Mbak Tasya. Dan bahkan satu lagi, Mas, Ya, baik. kemarin untuk ke Pakengon, itu adikku Saskia bareng sama Indah Dari juga, dia untuk mengirimkan barangnya melalui heli. Karena belum ada akses yang bisa kita masuk ke daerah tersebut. Oke, Mbak Tasya, mungkin mewakili juga masyarakat yang ada di luar lokasi bencana. Di sini kami mengucapkan terima kasih ya Mbak Tasya dan kepada seluruh relawan-relawan yang sudah ikut membantu urungan tangan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia di beberapa wilayah tanah air. Salah satunya adalah yang dibawa oleh Mbak Tasya ini ke lokasi bencana, Mbak. Semoga Allah membalas dan selalu melindungi Mbak Tasya dan teman-teman di sana. Tetap semangat. Aku juga ada titipan dari teman-teman pengungsi di sini, Mas. Mereka bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu. Ibarat cuman air putih aja mereka sangat terbantu, karena di sini banyak banget yang pada akhirnya meninggal bukan karena bencana banjir, tapi adalah mereka kelaparan. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman di seluruh Indonesia. Sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, saya ingin ke Dr. Zeki. Dr. Zeki, ini ketika berbicara kelompok rentan. Kelompok rentan berarti ada anak-anak di situ, kemudian ada orang tua, ada mereka yang memang sudah punya penyakit bawaan. Ini sebetulnya apa yang hari ini dilakukan Mercy, baik itu di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Berapa banyak tim medis yang dikerahkan dan berapa banyak obat-obatan yang juga didistribusikan? Baik, Mercy melihat urgensi di lapangan. Kita sebagai relawan, kita berusaha komplementer apa yang telah dilakukan pemerintah. Kita mengcover area yang belum tercover, mana yang vulnerable, yang rentan. Di lokasi seperti ini, kita menurunkan tim medis kita untuk mobile, tapi kita berusaha untuk membuat posko di beberapa titik yang memang jauh aksesnya. Tapi memang kendala teman-teman di lapangan saat ini adalah kita punya kendaraan, tapi kita nggak punya BBM, terbatas. Itu yang kita untuk Tamiang sendiri kita harus masuk dari Medan, tim. Ya,
terbatas yang dari lokal ya, dari Pemda. Itu menyulitkan kita untuk mencapai titik lokasi ya. Mercy mendorong adalah menjaga produk rentan ini kan kita perlu menjaga daya tahan mereka. Tentu yang paling utama saya rasa adalah makanan. Ya, sampai kapan kita harus ngirim dari luar? Saya mendorong untuk mereka kita memberikan alat masak buat mereka. Suplai bahan-bahan mulai bergeser nih. Ya, biar mereka bisa mengolah sendiri. Ya. Walaupun di beberapa titik mungkin kita perlu support. Ya. Kemudian pengolahan air bersih. Ini menurut saya harus segera. Kita udah masuk minggu ketiga. Riskan sekali untuk terjadi bencana berikutnya. Kita sudah was-was di lapangan. Kita mendorong semua relawan jangan hanya yang instan ya. Mulai bergeser nih. Kemudian kalau yang rentan ini kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa apa yang perlu dipasok buat mereka. Kemudian kalau untuk rentan makanan juga berbeda. Termasuk peralatan-peralatan medis seperti alat hemodialisa itu juga jadi sesuatu yang sangat urgent di sana ya? Saya rasa itu sudah di-cover sama Kemenkes, jadi unit-unit rumah sakit. Kita meng-cover yang di lapangan di masyarakat. Ya, mereka akses ke rumah sakit susah. Bahkan di Tambiang itu kita untuk merujuk dari posko kita ke Langsa yang sebagai rujukan, itu nggak bisa, kita nggak ada kendaraan buat merujuk. Padahal ini layak untuk dirujuk pasien. Tapi berkoordinasi kan di lapangan dengan... Berkoordinasi, tapi kendaraan terbatas memang, transportasinya, BBM-nya terbatas. Ya untuk rentan ini mendorong juga bantuan tidak hanya terfokus makanan siap saji, tapi kalau untuk bayi ya MPASI-nya gimana, untuk balita. Kemudian untuk rentan yang susu mungkin untuk yang usia lanjut yang punya kerentanan. Obat-obatan kita berharap sih dari Dinas ya, dari Dinas Kesehatan. Kita menyampaikan informasi itu. Kalau mereka kesulitan ya tim kita di lapangan siap membantu mendistribusikan ke warga. Kemudian dengan suasana seperti ini tentu dorong juga untuk tempat tinggal dan pakaian mereka. Mereka habis semua basah. Kalau mau support ke sana, saya sih menyarankan adalah kirim bantuan yang terdekat, kota terdekat, sehingga bisa mudah sampai ke lokasi. Jangan ngasih barang pakaian di Jakarta yang bertumpuk, tapi yang bersih silakan. Jadi mereka terima dalam keadaan siap pakai. Udah terbungkus rapi, ukurannya berapa, bersih. Hal seperti itu menurut saya lebih bermakna buat mereka. Kemudian selanjutnya adalah tadi bangunan ya. Sementara yang tersedia di situ tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Irma. Ya, itu yang kita dorong. Kalau kami dari medis, posko terpadu ya tadi. Ya, kami dari medis sih yang rentan ini yang perlu akan kami support dan pelayanan terutama di titik-titik yang masih terisolasi. Tapi tim masih semangat di lapangan? Masih. Dr. Zeki? Banyak yang berkolaborasi dengan kita. Mercy tidak sendirian, kita berkolaborasi dengan beberapa lembaga medis untuk bareng-bareng. Mereka punya kesulitan akses, kita cari bukakan akses buat mereka. Betul sekali. Ya, Vi, kata kuncinya tadi bareng-bareng, bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tapi warga bantu warga. Kemudian relawan juga kita lihat luar biasa, termasuk Mercy, kita lihat juga bagaimana BNPB koordinasi yang begitu luar biasa dengan pemerintah daerah setempat untuk terus memberikan bantuan kepada lokasi terdampak dan juga warga yang menjadi korban terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyediakan telinga, perhatian, pikirannya, bahkan mungkin juga sudah bantuannya dalam waktu 60 menit kami hadir menemani atau memberikan informasi kepada Anda. Bersama tentu kita bisa membangkitkan lagi semangat dan juga moral dari saudara-saudara kita yang berada di lokasi bencana, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Baik, demikian Dua Sisi pada malam ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.